Selamat datang di kanal Air. Dalam video ini, kita akan membahas dasar-dasar dalam memulai sheet metal part atau bagian lembaran logam. Jadi buka SolidWorks dan setelah terbuka, start a new part atau pilih part baru. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah memastikan bahwa bilah alat atau toolbar sheet metal terbuka. Kita coba ke Command Manager di bagian atas layar ini, kemudian klik kanan di suatu tempat di ruang kosong ini, di sini. Dan kemudian dari pop-up menu yang muncul, mari kita pilih sheet metal, yang mana yang ini. Kemudian kita dapatkan toolbar sheet metal ini, yang memiliki semua alat sheet metal di dalamnya, dan kita bisa membiarkan ini mengambang di sini, atau kita bisa menyeretnya ke suatu sisi sesuai selera kita dan tempatkan itu di situ. Jadi kalau saya akan menempatkannya di bagian bawah sini. Jadi semua alat ini akan tetap tersedia. Kita juga dapat menambahkan tab sheet metal ke pengelola perintah atau command manager, dan kita dapat melakukannya hanya dengan klik kanan dari salah satu nama tab yang ada di sini, dan kemudian dari menu yang muncul, mari kita pilih sheet metal. Sekarang kita memiliki tab sheet metal di sini, dan ini memiliki semua tool atau alat yang sama dengan toolbar di bawah. Namun akan sangat membantu jika kita memiliki toolbar di kedua tempat masing-masing atas dan bawah itu. Dan ikon-ikon atau icons di atas ini sedikit lebih besar tampilannya dan sedikit lebih jelas untuk kita lihat di video ini. Sekarang setelah kita siap, kita akan coba mulai benar-benar membuat sheet metal part. Ada sejumlah cara untuk membuat sheet metal part, dan mungkin yang paling sederhana, tetapi juga yang paling fleksibel adalah dengan membuat base flange. Jadi kita coba lihat versi deskripsi ini dulu. Sederhananya, base flange hanyalah fitur pertama dari part sheet metal. Kita kemudian dapat menambahkan hal-hal seperti bends atau bengkokan, dan cut atau potongan, dan sebagainya untuk membangun part tersebut. Dan dalam hal itu sangat mirip dengan part yang biasa atau normal. Untuk memulai base flange, pertama kita perlu membuat sketsa ukuran flange. Jadi mari kita mulai membuat sketsa pada top plane dengan mengklik gear ini, kemudian kita pilih sketch. Kemudian kita coba pilih center rectangle, dan mari kita gambar persegi panjang dengan titik tengah atau center point rectangle pada origin. Kemudian mari tambahkan beberapa dimensi, jadi buat 200 untuk lebarnya. Kemudian tingginya kita buat 100 mm. Selama kursus ini, saya akan menggunakan parameter milimeter. Kita dapat melihatnya di bawah sini, mmgs, yang merupakan singkatan dari milimeter, gram, dan second atau detik. Kita juga dapat mengerjakannya dalam inci jika kita mau. Saat kita membuat sketsa di SolidWorks, akan sangat penting untuk mencoba selalu membuat fully defined atau sketch kita itu terdefinisi secara penuh. Kita dapat melihat sketsa ini sepenuhnya terdefinisi atau fully defined karena semua garis berwarna hitam. Dan di bawah ini disebutkan bahwa fully defined. Kita juga tidak dapat memindahkan persegi panjang ini atau mengubah ukurannya. Jika ada garis kita yang masih berwarna biru, itu berarti sketsa kita belum terdefinisi sepenuhnya atau underdefined. Jadi kita coba ambil titik tengah persegi panjang tengah itu atau center rectangle, dan kita tarik ke origin untuk menyesuaikan atau menempatkan di tempat yang tepat. Ketika kita sudah sepenuhnya terdefinisi atau fully defined, kita kemudian dapat keluar dari sketsa dengan mengklik di sini, di kanan atas sini. Untuk menambahkan flange dasar atau base flange, mari pilih tab sheet metal dari command manager, kemudian pilih base flange garis miring tab. Itu tool pertama di sini. Kita juga dapat memilihnya di sini pada sheet metal toolbar di bawah ini. Keduanya itu adalah alat atau tool yang sama persis. Lalu di sisi kiri ini kita akan mendapatkan pesan ini, dan kita perlu menggambar sketsa atau memilih sketsa yang ada. Namun untuk versi yang terbaru, SolidWorks terbaru, itu mungkin akan sudah otomatis. Jadi mari pilih sketsa yang baru saja kita gambar dengan mengklik kiri di area grafis ini. Maka kita akan mendapatkan part tinjau atau preview kuning seperti ini. Kita memiliki banyak opsi di sini di sebelah kiri dengan parameter yang berbeda untuk sheet metal, dan kita akan membahasnya secara lebih rinci saat kita menjalani dan mengalami pada kursus ini ke depannya. Tapi untuk saat ini mari kita atur ketebalannya di sini menjadi 1 mm. Kemudian atur kelonggaran pembengkokannya ke faktor cut 0,5. Kemudian untuk auto relief kita buat menjadi rectangular juga 0,5. Setelah kita selesai mengatur detail tersebut, kita cukup klik OK dengan mengklik tanda centang hijau ini di bagian atas. Sekarang base flange sudah jadi atau telah dibuat, dan kita bisa lihat di sini di sebelah kiri kita punya feature base flange 1. Kita dapat mengedit ini seperti fitur lainnya dengan mengklik kiri dan menekan fitur edit. Anda mungkin juga memperhatikan bahwa kita sekarang memiliki folder sheet metal ini di awal design tree, dan ini berisi semua parameter global untuk part sheet metal kita. Dan kita akan membahas ini lebih detail di video mendatang. Kemudian di bagian bawah pohon desain atau design tree, kita juga memiliki folder, yaitu folder flat pattern. Ini berisi versi flat atau rata dari part kita. Saat ini kita hanya memiliki satu part, jadi mungkin ini belum terlalu berguna. Tetapi kita akan membahasnya lebih detail di beberapa video mendatang. Dan akhirnya di sini kita memiliki folder cut list ini. Ini pada dasarnya sama dengan folder solid body atau folder benda padat.
Jika kita membentangkannya, ini akan berisi semua part sheet atau lembar berbeda yang kita miliki. Jadi, jika kita memiliki 2 sheet atau lembar terpisah di part ini, mungkin semacam lampiran dengan alas dan penutup, maka kita akan memiliki 2 lembar terpisah di bawah daftar ini, dan kita akan memiliki 2 tanda kurung di sini, bukan 1 lagi. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan membahas semua item ini secara lebih mendetail saat kita mengalami atau mengerjakan dan menghadapi kursus ini. Tapi untuk rekapitulasi secara singkat, Base Flange adalah salah satu cara terbaik untuk memulai part sheet metal kita. Ini pada dasarnya adalah fitur pertama dari part sheet metal kita, dan kita dapat membuat hanya dengan menggambar sketsa profil tertutup atau closed profile sketch. Kemudian pilih Base Flange dari toolbar sheet metal. Itu juga akan secara otomatis menambahkan fitur spesifik sheet metal ini ke dalam model kita. Jadi folder sheet metal, folder flat pattern, serta folder cut list atau daftar potong. Pada titik ini kita dapat menyimpan part kita. Kita sebut saja sebagai Base Flange example. Dan kemudian kita akan ambil ini lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat sedikit membantu dan bermanfaat.